Cek cek, udah mulai belum nih? Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobras. Ngobrol bareng mahasiswa. Di sini tuh kita bakal ngebahas tentang pendidikan maupun teknologi. Sebelum masuk ke pembahasan kita pada hari ini, kita kenalan dulu yang ada di sini. Saya Berlin Firdaus dari program studi pendidikan teknik mesin, dan kakak-kakak ini siapa sih namanya? Halo semuanya, aku Sela Septiani dari Pendidikan Tata Rias. Halo semuanya, gue Johnson dari Pendidikan Teknik Mesin. Nah, udah kenal kan pada mereka-mereka semua nih. Nah, jadi pembahasan ini tuh kita bakal ngebahas tentang blended learning. Apa sih blended learning itu? Kenapa makin banyak dipakai di sekolah maupun di kampus? Dan model-model apa aja yang dipakai tuh di blended learning ini? Tenang aja, kita bakal ngebahas satu persatu secara rinci sampai tuntas. Jadi Oh my god, dari deg-degan banget. dari itu kalian tunggu aja ya sampai tuntas, tungguin videonya sampai selesai. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama nih teman-teman. Dari menurut kalian nih, apa sih pengertian blended learning itu? Dan kan dari pandemi ini tuh institusi pendidikan itu ngewajibin mahasiswa atau siswanya tuh untuk belajar secara online melalui Zoom atau Google Meet. Jadi menurut kalian tuh apa sih pengertian blended learning? Kalau dari jurnal yang aku baca soal si blended learning itu adalah, jadi ini adalah campuran pembelajaran secara tradisional maupun secara digital, di mana si guru itu tuh bisa tetap interaksi secara lebih efektif sama si siswanya tersebut gitu. Gitu. Jadi bukan hanya di online maupun offline aja nih yang full atau full online atau offline aja. Jadi dari kedua itu tuh berkesinambungan atau simbang lah ya. Iya, kan dari kata blendednya aja kan itu artinya campuran kan. Dimana si guru itu sebenarnya menyimpan harapan kalau dari pembelajaran blended learning ini tuh bisa belajarnya tuh jadi lebih interaktif, terus jadi lebih fleksibel dan kaya akan sumber informasi. Karena kan kalau misalkan belajar secara tatap muka kadang informasinya mungkin lebih terbatas, Kurang ya. tapi kalau mungkin dilakukan secara kerja kelompok atau mungkin dilakukan secara online itu bisa jadi lebih banyak gitu sumber-sumber informasi yang bisa kita cari. Oh, baru tahu saya gitu. Iya dong. Jadi tuh apa sih tujuan dan manfaat yang bisa diperoleh menurut kalian? Gue jawab nih ya. Yang gue tahu sih Boleh. tujuan dari blended learning itu kan meningkatkan efektivitas belajar dengan memanfaatkan teknologi digital dan pembelajaran tatap muka. Nah dari situ tuh dia bisa memberikan pengalaman belajar yang lebih fleksibel, personal, sama interaktif. Tuh menurut lu kan meningkatkan efektivitas belajar sama biar mereka tuh lebih fleksibel dalam pembelajarannya. Benar. Lalu manfaat konkret bagi siswa maupun guru tuh apa aja sih? Nah itu ada banyak banget tuh. Itu yang pertama ada fleksibilitas waktu dan tempat, di mana siswa dan guru tuh nggak harus berada di suatu tempat yang sama. Bisa aja gurunya ada di Los Angeles, siswanya ada di Bekasi. Ya emang gitu. Terus yang kedua ada pembelajaran lebih personal, di mana siswa tuh bisa belajar tuh sendiri gitu loh, lebih mandiri. Terus yang ketiga ada peningkatkan keterlibatan dan motivasinya siswa ini, karena materi yang disajikan tuh beragam seperti media-media kayak video, terus di YouTube ada, di Google ada gambar-gambarnya, atau di ChatGPT dia nyari kan. ChatGPT ya. Betul, kan udah 2025 harus Benar. ya kita ngikutin lah. Nah, lanjut nih ke yang keempat, ada pengembangan kemandirian belajar. Nih siswa nih di sini kayak nggak hanya mengandalkan guru, dia tuh mahamin materinya ya itu lewat YouTube bisa, lewat Google bisa, atau lewat ChatGPT lagi karena AI ya, AI. AI. Pada mention ChatGPT terus. Ya karena karena kita jujur-jujuran aja itu sangat membantu. Sangat membantu ya. Kita kan. Benar sekali. Nah, lanjut nih. Yang kelima nih, ada efisiensi bagi guru, karena guru bisa memantau nih perkembangan siswanya nggak langsung gitu. Bisa aja lewat platform digital kayak LMS atau Google Classroom kan. Dia bisa lihat tugas-tugasnya dikerjain apa enggak gitu. Jadi blended learning itu bukan ngikutin
tren buat doang. ngikut tren doang ya. Iya, tapi Tapi emang beneran membawa dampak positif bagi banget semua yang terlibat. asli. Dari manfaat-manfaat itu kan banyak ya. Menurut kalian nih, siapa aja lah model dari blended learning itu sih apa aja? Aku sebenarnya ada nyatet beberapa model-model Udah dari nyatet si ya? blended learning. Iya dong, kan harus persiapan. Benar, bagus, masa bagus. masa Bagus, cuman bagus. ini doang? Enggak, aku tuh ada sempet nyiapin, dan ternyata tuh model dari blended learning itu lumayan banyak loh, bukan cuman online doang atau offline doang, tapi juga ada jenis-jenisnya. Nah, yang pertama itu adalah face to face driver. Jadi face to face ini tuh lebih mostly full ke offline, secara tatap muka. Tatap Kayak muka. mungkin dari satu semester itu tuh semuanya offline, kita ngobrol, kita nugas bareng tuh ya barengan gitu di satu tempat yang sama. Dan itu biasanya tuh dilakukan oleh institusi-institusi dasar, kayak mungkin anak SD kali Iya, ya. benar. Terus juga yang kedua itu adalah rotation model, di mana siswa itu belajarnya tuh giliran antara belajar di kelas, terus juga dia belajarnya secara online ataupun kerja kelompok. Kadang kan ada ya orang-orang yang mikir kalau blended learning itu cuman belajar by Zoom. Iya. Nah kan, padahal ternyata kalau kerja kelompok juga termasuk ke dalam blended learning gitu. Terus yang ketiga ada flex model, di mana si materi ini tuh dikasih sebelum kelas dimulai gitu. Dan materinya itu diberikan secara online, dan ketika nanti pertemuannya dilakukan secara tatap muka itu pertemuannya itu dilakukan untuk sesi mentoring atau coaching. Nah, yang keempat itu adalah online driver. Online driver itu secara satu semester mostly kelasnya itu dilakukan secara online, tapi juga ada beberapa jadwal itu yang dilakukan secara offline. Kayak contohnya tuh matkul kita yang sekarang, Iya, TBP. bener. Nah, TBP ini tuh menurut aku bisa dimasukkan ke dalam model blended learning, itu adalah online driver. Karena kan waktu awal-awal juga sempat kita tuh pertemuannya secara offline, Offline, iya. tapi sekarang belakangan ini tuh lebih banyak dilakukan secara online. Karena itu dari mahasiswanya sendiri ya, Iya, karena betul. dari nabraknya kelas-kelas Mm-mm. dan kepentingan lain. Betul. Nah, yang terakhir itu adalah flip classroom, di mana si siswa ini tuh mempelajari materinya itu secara online, dan ini tuh dilakukan secara mereka tuh sebelum masuk kelas. Nah, ketika mereka udah masuk kelas, waktunya itu dipakai untuk diskusi, praktek, dan juga pemecahan masalah. Gitu. Gitu, dari mulai face to face driver, rotation model, flex model, online driver, flip classroom, itu semua model-model yang sangat penting lah buat mahasiswa atau siswa dalam menangani pembelajaran sekarang ini. Iya, betul. Jadi si blended learning itu nggak ada yang paling bener banget nih belajarnya, Iya, kayak bener. modelnya kayak gini banget, bagus gitu, atau paling yang kurang efektif gitu. Padahal si model blended learning itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan Iya. mahasiswa atau siswanya sendiri. Kayak yang kita juga kan awal kan sempat ngobrol kan bareng sama Pak Petrus. Iya, Kayak benar. Pak Petrus sempat nanya kita tuh belajarnya mau kayak gimana modelnya. Nah, itu kan berarti ada kesepakatan di awal antara siswa, tenaga didik dengan peserta didik gitu. Jadi menurut kalian nih, apa sih komponen-komponen dalam blended learning itu, komponen-komponen utamanya? Terdiri dari 3 komponen nih, yaitu ada online learning, pembelajaran tatap muka, dan belajar mandiri. Nah, di online learning itu kayak ya kita belajar lewat Zoom atau Google Meet atau Microsoft Teams. Yang kedua ada pembelajaran tatap muka, ya kita belajar kayak di ruangan kelas biasa aja dengan guru, dengan teman-teman. Kalau Boleh. belajar mandiri ya kita belajar di rumah dengan sendiri, ya kita dikasih materi, kita belajar, kita evaluasi sendiri gitu sih. Anyway guys, ini kita tuh take video tuh bareng sama kelompok-kelompok kita, sama anggota Iya. kelompok kita. Jadi kalau misalkan ada distraksi sedikit itu Mohon maaf ya, ya. biar enggak formal-formal banget gitu. Jadi biar Kita di sini kerasa lebih diskusi santai aja, lebih diskusi. santai gitu Cuman ya. memang kita pakai modelnya tuh berupa podcast aja. Oke, dari kan ngejelasin kayak online learning, pembelajaran tatap muka, belajar mandiri. Yang menurut lo nih, Jensen, apa sih yang paling penting? Apa penting semua? Penting semua sih, Beg. Oh, penting semua. Ya penting semua sih. Karena kan itu berkesinambungan ya. ya Jadi menurut kalian nih, apa saja sih peran guru dalam penerapan model pembelajaran blended learning
Tolong jelaskan sedikit aja. Tapi kamu udah tau gak sih kalau peran guru itu ada berapa? Dari kamu sendiri deh, kayak Nah itu makanya saya nanya nih, saya kurang tahu nih. Iya. sebetulnya buat peran guru atau tenaga didik itu tuh cukup banyak dan kita nggak bisa jelasin satu persatu. Cuman dari yang aku catat, aku tuh sempat ambil beberapa poin. Nah, yang pertama itu guru bisa dijadikan sebagai informator. Iya. Bisa guru tuh bisa ngasih informasi tentang ilmu-ilmu yang mungkin mereka punya, yang sesuai dengan bidangnya. Tapi guru juga nggak harus selalu ngasih informasi itu berdasarkan dengan bidang yang dia kuasai aja. Terus juga guru ini bisa dijadikan sebagai motivator. Kadang kita tuh suka ngerasa demotivasi ya kalau Iya. lagi belajar. Apalagi kalau misalkan udah masa-masa UAS, Aduh. UTS, itu kan kayak agak ke pressure gitu kan. Nah, Deg-degan. jadi di sini guru itu bisa dijadikan sebagai motivator. As long as kita itu mau terbuka sama gurunya, mau ngajak ngobrol, mau kasih tahu apa yang kita rasain. Jadi ya kita mau kasih keluh kesah kita, dan mungkin guru juga bisa ngasih jalan dan solusi yang terbaik untuk kita tuh nanti bisa bersikap seperti apa pada saat lagi belajar. Terus juga di sini guru itu bisa dijadikan sebagai fasilitator. Jadi guru tuh nggak cuma sekadar ngajar satu jalan gitu ya sendirian, tapi juga dia tuh bisa ngasih fasilitas seperti mungkin materi, terus juga mungkin fasilitas kayak platform belajar. Mungkin kalau dari Pak Petrus kan ngasih via Google Classroom ya, GCR Benar. gitu. Nah, itu juga dijadikan sebagai fasilitator juga gitu. Mungkin satu pertanyaan lagi ya teman-teman ya. Dari kalian nih, itu tadi peran-peran dari seorang guru ya. Kan banyak tuh. Untuk siswa ini nih, apa sih peran-peran siswa dalam blended learning ini menurut kamu, Jensen? Oke, menurut gua peran-peran dari seorang siswa ya ada banyak juga. Yaitu yang pertama nih ya, dia tuh harus belajar mandiri secara daring. Nah, yang kedua, dia tuh mengerjakan tugas dan evaluasi sendiri, karena ya dia ngerjain tugas dan mengoreksi dirinya sendiri. Cuman nanti juga dikoreksi juga sih sama gurunya sih yang pastikan untuk nilai. Yang ketiga, dia tuh berpartisipasi aktif dalam sesi yang tatap muka. Ketika lagi di ruangan kelas ya dia aktif bertanya lah. Yang keempat itu ada mengelola proses belajar, karena dia harus menyesuaikan jalur pembelajarannya kayak jadwalnya. Terus dia tuh harus mengembangkan keterampilan lebih tinggi, karena ya dia cuma dikasih materi misalnya, Iya. jadi harus praktek sendiri dan lain-lain gitu. Selanjutnya itu menurut kalian nih, platform apa aja sih yang mendukung blended learning ini? Kalau dari blended learning itu ada 3 platform. Namanya itu ada virtual learning environment. Ini tuh kayak mungkin lebih kayak Zoom, Google Meet, dan itu sebenarnya tuh agak tricky buat dipakai. Kadang Iya. ada beberapa mahasiswa atau siswa tuh yang ngerasa kesusahan, entah itu ngerasa terkendala di jaringan atau di device-nya. Tapi ada juga yang namanya tuh LMS atau Learning Management System. Kayak mahasiswa kan biasa belajar tuh kalau nggak ketemu secara tatap muka ataupun nggak ketemu secara online, itu tuh dosen selalu ngasih oke belajarnya di LMS aja Iya. gitu. Dan di LMS itu tuh udah include materi, terus juga ada kuis, ada tugas-tugas yang lainnya juga yang bisa kita kerjain di sana. Nanti kita tinggal input tugasnya tuh di sana. Terus yang ketiga ini ada Learning Content Management System atau LCMS. Ini sebenarnya agak cukup unik juga ya, karena dia ini tuh bukan LMS, tapi si pembelajarannya itu dari tenaga didik meminta mahasiswa atau siswanya itu untuk mungkin membuat konten, dan nanti mereka bisa upload di sosial media mereka ataupun nanti bisa dikumpulin langsung Kayak ke gini si sekarang nih. dosennya. Nah, ini juga mungkin bisa termasuk ke dalam Contohnya. LCMS Iya. gitu. Sebenarnya emang Iya. agak tricky ya kalau misalkan belajar dari LMS, karena kadang mahasiswa tuh cuma sekedar ngerjain kuisnya aja atau Iya. ngerjain tugasnya aja, tapi materinya itu nggak dibaca. Nggak dipahami. Gitu. Jadi ya setiap platform pembelajaran itu pasti ada kekurangan dan Iya, kelebihannya. Tapi benar. untuk kekurangannya ya mungkin lebih ke merefleksi diri sendiri aja kali ya. Iya. Menurut kalian nih, bagaimana pendidik tuh bagi sekolah maupun kampus dapat memastikan bahwa mereka tuh benar-benar siap dalam infrastruktur dan sumber daya manusia sebelum meluncurkan program blended learning secara penuh?
Mengingat pentingnya faktor sumber daya manusia dalam blended learning ini, strategi apa yang efektif untuk secara bersamaan itu meningkatkan kompetisi digital guru atau dosen Ya. dan membekali siswa dalam keterampilan belajar mandiri. Yang pertama tuh institusi tuh harus memahami konsep blended learning. Jangan cuma ikut-ikut tren doang. Blended learning itu apa? Gimana cara jalaninnya? Nah, ini tuh blended learning tuh nggak cuman nyampurin online sama offline doang, tapi juga menentukan model proporsi yang tepat. Kayak misalnya yang sesuai itu apa, kayak flipped classroom, rotation model, atau Enchiled virtual. Dengan memahami ini, institusi bisa merancang sistem yang benar-benar efektif, yang sesuai dengan karakter siswa atau maupun si mahasiswanya. Yang kedua, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. Jangan cuman ikut-ikut blended learning doang, tapi kurikulumnya nggak dijalanin, kayak bulan ini kita belajar apa, bulan ini belajar apa gitu. Yang ketiga, sekolah atau kampus harus memilih platform dan teknologi yang tepat. Ya banyak pilihan sih, kayak contohnya Google Classroom atau Zoom atau Microsoft Quizzes. Teams, Quizzes Iya. bisa juga. Oke, lanjut. Yang keempat itu meningkatkan kompetensi digital pendidik. Masa gurunya nyuruh belajar teknologi tapi gurunya nggak tahu. Jadi ya tenaga pendidiknya juga harus bisa menyesuaikan, mengikuti zaman gitu loh. Yang kelima, kita harus mempersiapkan siswa atau mahasiswanya, kita harus siap dengan pembelajaran blended learning, yang dimana blended learning tuh yang online-nya itu kebanyakan kita belajarnya mandiri, nggak bareng-bareng kan, bisa juga bareng kalau janjian sama temen. Yang keenam itu mengintegrasikan pembelajaran daring dan tatap muka secara sinergis. Jangan sampai nih misalnya blended learning ya semester ini, tapi yang ada cuma online doang. Jadi kayak ya udah, itu bukan blended learning namanya, itu namanya online learning. Jangan sampai juga pembelajaran tatap muka ya udah dia nggak mau online learning, tapi punya pembelajaran tatap muka doang. Dari situ kita langsung, kalau udah siap semua nih, kita langsung menyiapkan materi dan konten yang menarik buat siswa atau mahasiswanya. Kan ada tuh beberapa mahasiswa atau siswa yang kayak gue maunya gaya model belajarnya yang gini nih, gue maunya yang gini nih. Ada yang pengennya teori doang, bacaan doang, ada juga yang pengen kayak langsung dipraktekin, kan beda-beda kan setiap orang. Nah itu tuh bisa kayak pakai mungkin video atau games. Nah kalau udah kayak gitu semua, langsung kita evaluasi dan monitoring, cocok gak nih gaya belajar ini buat siswa model kayak gini, mahasiswa model gini. Secara per semester Iya, atau per tahun ya. Mid semester mungkin bisa, atau per minggu, ya kan kita nggak ada yang tahu. Terakhir nih, pertanyaan terakhir banget. Apa sih tantangan utama dalam penerapan blended learning ini dan bagaimana solusi terbaik dari tantangan tersebut? Oke, kalau sebenarnya buat tantangan sendiri itu tuh cukup kompleks ya, karena kita tuh harus mulai kesiapan dari teknologi, entah itu dari mahasiswanya ataupun dari dosennya atau tenaga didik dan peserta didiknya itu harus sama-sama saling nyiapin. Baik itu device, jaringan, terus juga mungkin fasilitas-fasilitas yang lain itu ya harus disiapin gitu. Jadi belajarnya itu jadi jauh lebih efektif. Terus juga si tenaga didiknya ini tuh harus terampil dalam menggunakan teknologi. Kalau misalkan cara belajarnya mau pakai PowerPoint, ya dia harus mempelajari cara pakai PowerPoint, entah itu belajar yang bikin sendiri atau mungkin pakai template dari Canva. Itu kan harus disesuaikan gitu dengan cara belajarnya dia juga. Terus juga ada ini manajemen waktu, karena kan kadang kita tuh belajar secara blended learning itu nggak sesuai sama ini ya, nggak match lah sama waktunya. Kadang kayak ada beberapa mahasiswa yang bentrok jadwalnya gitu, jadi pada akhirnya kelasnya itu banyak yang bolos gitu. Dan sebenarnya itu tuh bisa dijadikan oleh dosennya pilihan atau opsi gitu, mau belajarnya secara online ataupun offline. Jadi manajemen waktunya itu jadi jauh lebih efektif. Dan yang terakhir ini adalah keterlibatan mahasiswanya, karena kadang kalau misalkan kita belajarnya secara online ataupun belajarnya lewat Google Classroom atau LMS, itu tuh keterlibatan mahasiswanya sangat amat kurang, ya kan? Tidur kadang. Jadi pemahaman materinya juga pasti akan sangat kurang gitu. Dan keterlibatan mahasiswa ini tuh perlu banget diperhatiin oleh seorang tenaga didik. Nah yang terakhir, dimana ini juga nentuin kualitas
pembelajarannya, dari Iya. hasil belajarnya, dari dia tuh ngerti atau enggaknya tuh nentuin banget gitu, entah itu dari dosennya yang Dosennya ya. ngaruh gitu ke cara dia ngajar, ataupun ke si personalnya gitu, kayak misalkan cara ngajar dosennya itu agak kuno gitu, dan si mahasiswanya ini tuh Kurang ngerti. kurang ngerti gitu, padahal gaya belajar yang zaman sekarang itu pengennya jauh lebih fleksibel, tapi Iya. si dosennya ini malah memilih belajarnya tuh yang kayak ketat banget gitu, Iya, dan itu bener. kan kualitasnya jadi Turun. kualitasnya tuh jadi turun gitu sih kalau dari aku. Nah, Ya, dari teman-teman sendiri nih, mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai blended learning, boleh langsung saja ditanyakan setelah video ini ya. thank you so much Jadi, udah merhatiin merhatiin video kita dari awal podcast kita sampai dari awal akhir. sampai akhir. Mungkin akan ada banyak kekurangan dari video-video ini, tapi Iya. thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi Bye bye. wabarakatuh.